Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam ibadah kita, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita. Sebelum kita masuk dalam pujian, mari kita akan berdoa sejenak untuk mengawali ibadah kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih kalau sore hari ini Engkau kembali menghimpunkan kami untuk kami bisa beribadah kepadamu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Engkau sudah menggerakkan, menyentuh hati kami untuk setiap kehidupan kami boleh selalu merindukan Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, mulai dari doa ini, puji-pujian sampai pada firman-Mu. Biarlah Tuhan turut hadir dan memberkati ibadah kami, dan memberkati pujian yang kami naikkan kepadamu. Namun demikian di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi kami semua dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan melakukan pujian dari buku NR 356. 356. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ulangi dari atas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dari atas. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan lanjutkan pujian kita
untuk kita menyambut firman Tuhan dalam buku NR juga 337. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hati yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, haleluya. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, haleluya. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia selamanya. Dari atas, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Haleluya. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, haleluya, haleluya. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia selamanya. Haleluya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku mau setia selamanya. Ku mau setia
setia selamanya. Kita bersama tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah pujian ini juga merupakan doa kami kepadamu Tuhan, dan sekaligus janji kami kepadamu. Dalam keadaan apapun juga, biarlah kami tetap setia mengiring Engkau, dan kerinduan hati kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Namun demikian kami menyadari Tuhan, kami harus menghadapi berbagai macam-macam halangan, tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu berkuasa untuk menolong kami, memberikan jalan keluar dari setiap masalah kesulitan yang sedang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan, kami akan belajar membaca firman-Mu kembali, mau mendengarkan firman-Mu kembali. Biar Tuhan berkemurahan kepada kami, membuka hati kami yang seluas-luasnya, supaya firman-Mu pulih mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Namun demikian, di saat kami mau mendengarkan firman-Mu, sekali lagi kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Demikian pula gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini pun Engkau juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di sini, dan pakai seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada bersama sidang jemaat-Mu dalam melaksanakan tugas ibadah penggembalaan di tempat mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih kepada sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biar Tuhan mereka juga boleh taat dan dengar-dengaran Tuhan, sekalipun tidak secara langsung. Namun demikian kami belajar Tuhan untuk beribadah kepadamu, dudukkan dengan baik dan tenang, untuk bisa memberikan tempat yang terutama pula firman-Mu dalam setiap pikiran hati mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, hari ini saya sekalian tidak kering lagi karena pujian sudah ada yang mengiringi, saudaraku. Ya, nanti akan diatur untuk setiap ibadah ada musik sekalipun hanya gitar, tapi setidaknya musik itu juga turut yang membantu, sangat-sangat menopang, membantu untuk supaya di samping kita juga, ya saya juga terutama tidak salah-salah karena adanya musik ini, ya dengan nada suara yang bisa pas dan nanti dibantu juga oleh musik untuk bisa setiap puji-pujian kepada Tuhan. Dukung dalam doa bagi saudara yang khususnya di tim musik untuk bisa ambil bagian sekalipun tidak bersamaan, sekalipun tidak bersamaan nanti akan diatur ya untuk hari ibadah raya siapa, PA siapa, doa penyembahan siapa. Ya tolong untuk hal ini supaya kita sungguh-sungguh menggunakan waktu dan kesempatan, dan saya yakin saudara juga rindu untuk segera bisa melayani. Namun demikian masih adanya pandemi ini kita belajar juga menerima apa adanya. Puji Tuhan kita akan langsung masuk dalam pemberitaan firman Allah. Pemberitaan firman Allah masih kita masuk dalam mimpi yang keempat. Ini adalah mimpi yang terakhir, bagaimana Tuhan memberikan firman kepada Yusuf untuk supaya ya tidak ke Israel, tetapi mimpi itu firman Allah yang dia dengar itu untuk supaya Yusuf ini ke Galilea, dan pada akhirnya Yusuf ini menetap di satu kota yang namanya Nazaret, dan disitulah saya sudah banyak menyampaikan, disitulah bayi Yesus ini mengalami suatu pertumbuhan bersama orang tuanya, sampai menjadi
dewasa. Berulang juga, tapi tidak bosan-bosannya untuk saya juga bisa menyampaikan bahwa Nazaret ini untuk sekarang bicara tentang penggembalaan. Kandang penggembalaan di mana kehidupan jemaat itu mulai anak-anak atau mulai bayi atau mulai anak-anak baik secara jasmani maupun rohani. Maka di kandang penggembalaan itulah maka anak-anak Tuhan itu dibina sasakalnya, dididik, ya diberikan satu pemantapan suatu sampai kehidupan jemaat itu menjadi dewasa rohani, dan sampai sewaktu-waktu kalau jemaat itu sudah menjadi dewasa rohani, maka betul-betul kedewasaan itu diarahkan kepada Kristus yang adalah kepala. Maka di saat nanti kepala itu datang, Kristus itu datang yang kedua kali, menempati tempatnya, yaitu tempatnya kepala itu di atas tubuh, maka sungguh-sungguh akan terjadi suatu hubungan yang erat, saudaraku, antara tubuh dan kepala, hubungan nikah yang erat, nikah anak domba, saudaraku, untuk kita masuk dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian pula apa yang dialami oleh Yesus, saudaraku, sebagai anak saat itu, dan bimbingan kedua orang tuanya tentu juga mengalami hal yang sama. Namun demikian kita bersyukur, berterima kasih jika Tuhan itu membawa kehidupan kita dari kehidupan kita yang masih bayi rohani itu dibawa masuk dalam kandang, bukan hanya masuk dalam kandang. Dalam firman penggembalaan ini memang akan mendorong kita untuk kita betul-betul masuk dalam kandang penggembalaan untuk supaya kita betul-betul tergembala. Dan di sana saat kita betul-betul Tuhan nanti dalam tongkat gembalanya itu akan mendorong kita, akan membawa kehidupan kita untuk kita digembalakan sekaligus. Setiap kali firman penggembalaan itu disampaikan kepada kita, maka firman penggembalaan betul-betul memberikan satu perhatian khusus dalam bahasa Alkitab dalam Yeskiel, maka gembala itu di samping dia mengangkat tongkatnya sambil mempersilahkan domba-domba itu masuk dalam kandang, dan sekaligus dia juga menghitungnya. Ini dibaca, dari sini kita akan mengawali Yeskiel pasal yang ke-20, Yeskiel pasal yang ke-20. Pasal 20 ayat yang ke-37. Yeskiel pasal 20 ayat 37. Nanti Mas Didit akan membantu saya dalam pembacaan. Ya. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi keuntungan dari kita di dalam penggembalaan itu, masuk dalam penggembalaan itu, maka setiap kali kita melalui tongkat gembala itu, dan memasukkan kita dalam kandang itu, sekaligus Tuhan itu menghitung domba itu. Dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Maksud saya, Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ketiga dan keempat, saudara sekalian, kita lihat bagaimana ayat 3 dan 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing. Memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Terus, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang ke-9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Ya, puji Tuhan. Jadi
dalam perjanjian lama bagaimana dalam Yeskiel itu bahwa Tuhan mengangkat tongkat gembala itu diangkat saku sambil memasukkan domba-domba dalam kandang dan menghitung. Dalam perjanjian baru saku, ya dia katakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Memanggil namanya menurut namanya itu sama dengan dia juga menghitung. Sama dengan menghitung. Untuk apa saku? Untuk supaya ketika kita dipanggil nama menurut nama masing-masing atau kita dihitung itu saku, untuk supaya ya, dan ini merupakan satu perhatian Tuhan terhadap domba-domba, terhadap jemaat saku, terhadap jemaatnya itu, untuk supaya bisa diketahui ya mana-mana kalau domba itu 100, andai kata satu saja ya dihitung dan ternyata hanya 99 saku, maka ada ayat mengatakan dia pasti meninggalkan yang 99 dan dia akan mencari satu ekor yang belum masuk dalam kandang ini. Nah, ini jadi dia menghitung itu bukan untuk mencari salahnya. Untuk dia memanggil itu bukan untuk mencari salahnya. Untuk supaya domba-domba itu betul-betul kalau 100 genap 100 masuk dalam kandang. Kalau dia keluar 100 masuk juga harus 100. Maka kalau satu tidak ada berarti gembala itu dia harus mencari sampai dia mendapatkan domba-domba itu. Domba-domba yang mungkin tercecer di mana. Nah, ini tujuannya. Jadi buat kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu lewat tongkat gembala yang diangkat itu, itulah kuasa firman penggembalaan saku untuk mendorong kita semakin hari semakin masuk dalam kandang penggembalaan, supaya setiap kali kita dihitung oleh Tuhan, setiap kali kita mendapatkan perhatian khusus dari Gembala Agung itu saudaraku, untuk setiap kehidupan kita. Jadi sesungguhnya tidak menjadi sia-sia kalau kita tekun, kita membawa masuk kehidupan kita pribadi, nikah kita, rumah tangga kita, masuk dalam kandang penggembalaan, tidak ada ruginya. Justru perhatian Tuhan semakin hari akan semakin luar biasa kepada kita. Bukan untuk mencari salah, bukan untuk mencari kelemahan kita. Justru itu merupakan suatu perhatian Tuhan terhadap kita semua. Ada ayat mengatakan saku dalam Injil Matius pasal 13 ayat 55 saku. Injil Matius pasal yang ke-13, betapa perhatian Tuhan itu ya terhadap domba-domba ini. Ayat yang ke-55. Ini perbincangan saku antara pasal berapa? Pasal 3 Injil Lukas, Injil Lukas pasal 15 ya. Injil Lukas pasal 15, Lukas pasal 15, perempuanan tentang domba yang hilang. Kita akan baca saudara sekalian ayat yang keempat mulai. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Ya. Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Loncat ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, ya, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, ya, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ini Tuhan gambarkan, saudaraku. Jadi keuntungan kita dalam penggembalaan itu, maka perhatian Tuhan itu betul-betul tertuju kepada kita. Sehingga diketahui keadaan domba-domba, diketahui
keadaan jemaat itu. Ketika kita dalam kandang itu, saudaraku, maka betul-betul dia akan terpelihara. Kenapa? Sebab kita tahu, saudaraku, kalau kandang itu, dalam kandang itu terjadi satu penggembalaan, saudaraku. Dalam gereja itu terjadi satu penggembalaan. Di tempat kita sudah menekuni 3 macam ibadah, saudaraku. 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Biarlah 3 macam ibadah ini akan sungguh-sungguh akan memelihara kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita itu dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, di saat penggembalaan itu terjadi, lewat 3 macam ibadah itu, baik ibadah semacam hari ini, merupakan ibadah raya, saudaraku, kita diizinkan Tuhan untuk bersekutu dengan Allah Roh Kudus, saudaraku. Nanti setelah hari Rebu kita ada ibadah PA, kita bersekutu dengan firman Allah, dengan anak Allah, saudaraku. Dan dalam doa penyembahan hari Kamis, saudaraku, kita bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya, saudaraku. Maka Allah Tritunggal itu akan memberikan suatu perhatian khusus kepada kita ketika kita dalam kelemahan. Maka firman penggembalaan itu akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Ketika kita dalam kesalahan, maka firman penggembalaan itu akan menyatakan kekurangan kita. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, maka firman penggembalaan itu akan mengangkat kita sehingga kita tidak hancur, saudaraku. Kita tidak tersesat. Nah, itu sebabnya, saudaraku, biarlah kehidupan kita di hari-hari ini betul-betul ya bukan hanya sekedar untuk kita datang ke gereja. Itu tidak salah, bagus. Tetapi kita datang ke gereja itu untuk digembalakan dan harus sampai tergembala. Sampai tergembala. Untuk supaya kita terpelihara. Kalau kita digembalakan dengan 3 macam ibadah ini bagaikan tubuh kita yang perlu makan, ada makanan. Yang dibutuhkan tubuh itu makanan. Ya, itu sebabnya Tuhan mengatakan, ya jangan engkau khawatir apa yang engkau makan dan minum dan pakai. Tubuh itu ya yang dibutuhkan makanan. Roh kita, ya untuk apa roh kita? Roh kita juga kita bisa bersekutu dengan kasih-Nya Allah itu untuk supaya roh kita, rohani kita ini hidup segar, saudara. Jiwa kita, apalagi di saat-saat semacam ini, saudara. Kita melihat keadaan dunia yang semakin semacam ini. Kalau hati kita, jiwa kita tidak ada kesukaan dari Roh Kudus, saudara, maka yang terjadi adalah kita bisa kecewa dan kita bisa tinggalkan Tuhan dan kita bisa berputus asa. Nah, itu sebabnya dengan apa yang Tuhan bawa kepada kita ini, biarlah kehidupan kita di hari-hari ini sungguh-sungguh kita betul-betul untuk digembalakan. Ya, dihitung itu sama dengan digembalakan, saudara. Ya, dihitung itu sama dengan digembalakan. Ya, kalau kita sudah dihitung, sudah digembalakan, hasilnya apa? Kalau kehidupan itu tergembala, saudara, hasilnya apa yang kita bisa lihat, saudara? Yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan lewat 3 macam ibadah yang kita tekuni itu, saudara. Maka kehidupan kita terutama adalah mengalami satu penyucian. Sebab firman itu begitu kencang. Ya, firman yang kita terima yang lebih tajam daripada pedang bermata 2 itu, yang bisa memotong dosa, yang bisa menusuk amat dalam itu, saudara, akan mengadakan suatu koreksi buat kita. Maka kehidupan kita semakin kita digembalakan, semakin kita dihitung oleh Tuhan, semakin kita mendapat perhatian Tuhan, semakin kehidupan kita ini
disucikan dari hari ke hari, saudaraku. Sampai kita mengalami pembaharuan secara sempurna. Dan di saat Yesus datang, maka kehidupan itu yang mengalami satu pembaharuan, penyucian itu, saudaraku. Maka Tuhan datang untuk menyempurnakan kehidupan kita. Untuk kita diangkat oleh Tuhan. Sampai tanpa batas kita bersama-sama dengan Tuhan. Lah, sekarang yang saya ingin tunjukkan kepada kita, saudaraku. Setelah kita digembalakan, saudaraku, dan kita mengalami satu penyucian yang dari Tuhan, saudaraku. Lalu apa yang kita lakukan? Apa kita puas hanya untuk digembalakan sampai tergembala, saudaraku? Tentu tidak. Loh, ini kan masih pandemi, Om. Iya, pandemi ya. Ya pandemi yang harus kita hadapi. Tapi ibadah dan pelayanan kepada Tuhan itu tidak bisa berhenti. Karena ibadah dan pelayanan itu kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kenapa kita adakan siaran tunda semacam ini untuk sidang jemaat, saudaraku. Ya. Tujuannya untuk supaya kehidupan jemaat itu tetap terpelihara. Tetap dalam suasana urapan Roh Kudus. Tetap dalam kemah suci. Supaya urapan itu tetap ada. Dan pelayanan itu tetap berjalan. Ya, untuk supaya sungguh-sungguh di saat-saat kita, justru di saat semacam inilah, ini juga merupakan ujian kepada kita. Untuk supaya setelah kita digembalakan dan sampai tergembala, saudaraku, maka mau tidak mau kita harus bisa melayani Tuhan. Bukan hanya beribadah, saudara sekalian, tetapi juga kita melayani Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kehidupan-kehidupan yang disucikan itu, yang dihitung itu, yang digembalakan itu. Untuk apa kita melayani, saudaraku? Untuk supaya kita bisa memberitakan perbuatan Dia yang besar. Bukan untuk kita membesarkan diri kita, bukan untuk membesarkan gereja kita, bukan untuk supaya kita mendapatkan nama, saudaraku. Bukan, kalau itu tujuannya. Rasul Paulus mengatakan, aku orang celaka. Tapi ini juga menjadi pelajaran buatku, buat kita semua. Buat seluruh jemaat, pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk melayani khususnya di GKKM ini. Untuk memberitakan perbuatan Dia yang besar. Dalam 2 Korintus, dalam Roma pasal yang ke-6, dalam suratan Roma pasal yang ke-6, maka Tuhan mengingatkan kepada kita untuk supaya setelah kita digembalakan oleh Tuhan, maka kita boleh menyerahkan anggota tubuh kita ini. Ya, menyerahkan anggota tubuh kita ini, saudaraku, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan senjata-senjata kelaliman. Betul dulu, saudaraku. Sebelum kita dibaharui, sebelum mungkin kita mengenal Tuhan atau belum diperbaharui, mungkin kehidupan kita serahkan yang menjadi senjata-senjata kelaliman, saudaraku. Tapi begitu kita masuk dalam kandang penggembalaan dan firman Allah itu mengerjakan hati kita, maka kita serubah. Kelaliman itu harus kita rubah, dan firman Allah, tongkat yang diangkat itu, kuasa firman penggembalaan itu yang akan merubah kita untuk kita tidak menyerahkan anggota tubuh kita atau kehidupan kita kepada kelaliman, tetapi kepada kebenaran. Nah, ini dibaca Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saudaraku. Ya. Roma pasal yang ke-6. Ya. Suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Ya, kita lihat kalau kita sudah masuk dalam kandang dan dihitung oleh Tuhan, saudaraku, jangan biarkan dosa ya masuk di dalam tubuhmu yang fana. Terus supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, betul ya? Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Terus? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, jangan. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan itu dia membawa kita lewat firman penggembalaan itu masuk dalam kandang dan menghitung kita, saudaraku. Jangan lagi yang menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Terus, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Yang dahulu mati. Jadi kelaliman itu, saudaraku, sama dengan mati. Kalau kita mempergunakan anggota tubuh kita ini untuk kelaliman, saudaraku, upah dosa itu kematian, saudaraku. Ya, terus. Tetapi yang sekarang hidup. Yang sekarang ini hidup, terus. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, setelah yang tadi mati dan Tuhan hidupkan kembali, ya, saya sekalian lewat tongkat yang diangkat itu, saudaraku. Tongkat gembala yang diangkat itu, firman penggembalaan yang disampaikan, diberitakan kepada kita selama ini, saudaraku, ya, untuk supaya kita menyerahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa itu senjata-senjata kebenaran? Senjata-senjata kebenaran itu sama dengan pelayan-pelayan kebenaran. Jadi kita jangan mau menjadi pelayan-pelayan kelaliman. Ya, beribadah, melayani, tapi dengan hati yang jahat, dengan hati yang najis, maka nggak ada untungnya, nggak ada upahnya. Biar kita melakukan kayak apapun juga, kalau dasarnya itu kejahatan, dasarnya itu tidak suci, dasarnya itu ada pamrih dan semua. Nah, ini yang tidak akan membawa manfaat. Tapi sebaliknya, saudaraku, kalau kita setelah kita digembalakan oleh Tuhan, dibina oleh firman pengajar, firman penggembalaan ini, saudaraku, ya, maka alangkah bijaknya kalau kita ini menyerahkan anggota tubuh kita, kehidupan kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, senjata-senjata kebenaran, menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Kenapa? Kalau disebutkan ada pelayan-pelayan kebenaran atau senjata-senjata kebenaran, maka tadi juga ada senjata kelaliman. Selalu begitu. Ada kejahatan, ada kebaikan. Ada kebenaran, ada ketidakbenaran. Kalau kita menggunakan kehidupan kita ini, saudaraku, untuk melakukan kebenaran, menjadi pelayan kebenaran, saudaraku, maka akan berujung kepada upah yang Tuhan sediakan kepada kita. Berujung, akan menuju kepada upah. Upahnya apa? Ya, kita di hari-hari dalam kesulitan ini, saudaraku, mungkin ya upah itu apa? Kalau dapat uang banyak, kalau berkat, itu tidak salah. Tetapi kalau fokus kita hanya kepada uang yang kita terima, kalau itu tujuan kita, upah itu hanya untuk mencari untung, ya, untung dari kehidupan pribadi kita, sekalipun kita membutuhkan itu, saudaraku. Kalau hanya itu tujuan pelayan itu hanya untuk mencari untung, mencari upah jasmani aja, saudaraku,
Maka sewaktu-waktu upah jasmani itu sebesar apapun yang kita peroleh dari pelayanan itu akan habis. Tetapi sebaliknya, kalau kita tegal dari melayani ini, menggunakan kehidupan kita untuk melayani Tuhan dengan benar, setia dan benar, jadi ukurannya itu setia dan benar, maka upahnya bukan hanya yang jasmani. Jasmani itu nanti akan mengikut. Tapi Tuhan memberikan upah sukacita dan damai sejahtera itu lebih dari semua. Ya, tetapi juga ada hamba yang lalim atau senjata-senjata atau pelayan-pelayan yang lalim yang jahat. Ya, bukan hanya dia apalagi mendapatkan upah. Maka Tuhan sebutkan kepada kehidupan itu, pelayan-pelayan yang lalim, yang jahat itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Ini sebutan kepada pelayan-pelayan kelaliman ini, pelayan atau senjata kelaliman ini, upahnya adalah, dia sebutkan bahwa, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Dan nanti dia akan mengalami dilemparkan kegelapan yang paling gelap. Coba dari apa yang kita sedang perbincangkan ini, saya sampaikan ini, saudaraku, biar ini menjadi satu koreksi buat kita. Menjadi koreksi buat kita setelah Tuhan itu membenarkan kita. Dia mati untuk menebus kita. Dan kebangkitannya untuk membenarkan kita. Ayo kita koreksi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ayolah kita bersikap seperti apa yang katakan oleh firman Tuhan ini. Dia sebutkan, coba diulangi itu ayat 14 belum tadi? Belum, ya 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa kalau kita memberikan kehidupan kita, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan, ya maka dosa itu tidak akan menguasai kita lagi. Terus, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Tetapi di bawah kasih karunia Allah itu yang mengangkat kehidupan kita, yang memampukan kita untuk kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa, tidak lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, tapi sebaliknya oleh kasih karunia itu mungkin kita juga bagian daripada senjata kelaliman, kehidupan yang jahat, yang najis, yang tidak setia, tapi karena kasih karunia itu sudah mengangkat kehidupan kita, sekalian. Maka itulah yang membuat kita, mendorong kita untuk supaya kita betul-betul menjadi pelayan kebenaran. Tadi saya mengatakan, yang Tuhan lihat itu, ya, seorang pelayan itu, seorang imam, seorang pelayan dalam bidang apapun juga, ya bisa dia pelayan sangkur, atau pemain musik, atau pelayan yang lain, atau dia penatua, atau apa, ukuran pelayanan itu, supaya kita tidak salah paham. Seringkali kita mengukur pelayan itu, orang itu harus kaya. Ya tidak salah. Syukur baik kalau dia itu seorang pelayan, itu orang kaya, dia bisa dipakai oleh Tuhan, kekayaannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saja ukurannya hanya orang kaya, kasihan. Orang-orang yang belum kaya atau belum mampu atau tidak mampu, atau dia sederhana. Kasihan, berarti tidak ada kesempatan untuk orang yang sederhana itu bisa menjadi seorang pelayan Tuhan. Ini ingat. Ya. Umpamanya seorang pelayan itu harus pandai.
seringkali kalau pandai bukan salah. Memang harus demikian harusnya, saudaraku. Tetapi saya harus mengingatkan, andai kata ukurannya harus pandai, bagaimana yang kurang pandai? Ini, saudaraku. Bagaimana dengan orang-orang yang pandai? Mungkin dia kurang mampu. Kemampuannya hanya sedikit saja. Kalau itu ukurannya, kasihan. Mereka-mereka yang kurang mampu, kurang pandai, kurang mempunyai, tidak ada kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Ini ingat baik-baik. Jangan kita membuat ukuran sendiri. Lalu kita menghakimi orang. Oh, dia nggak pantas atau pantas. Siapa yang menentukan pantas atau nggak pantas? Yang layak atau tidak layak? Kalau menurut pikiran kita, kacamata kita, mungkin kita tidak mengatakan tidak layak. Tapi justru itu yang kita pandang itu layak, justru itu tidak layak. Kita ingat, waktu orang Farisi dengan pemungut cukai, yang mereka menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, yang Farisi ngomongnya saumbruk, saku. Ya, banyak-banyaknya. Dan omongnya cukup menyakiti orang lain karena dia merasa diri benar. Ya, tidak seperti orang ini, aku puasa Senin Kemis seminggu 2 kali. Aku memberikan perpuluhan. Itu semua tidak salah. Itu baik, tetapi kalau dasarnya itu karena merasa diri benar dan mampu, lalu benarnya itu dengan cara menyalahkan orang lain, ini yang tidak benar. Tapi sebaliknya, pemungut cukai, dia tidak banyak kata, tapi dia menyadari, aku orang berdosa, ampunilah aku orang berdosa. Dia mengakui memang dia berdosa, nggak usah ditutupi. Dia mengakui memang dia tidak layak, Iya. Jadi pemungut cukai itu di zaman dulu identik dengan orang berdosa, orang jahat. Tetapi kalau mereka sudah mengaku kepada Tuhan akan kekurangannya, akan dosanya, mungkin dia lalim, jahat mungkin, malas mungkin. Tapi Tuhan sudah robah, siapa yang bisa menghakimi? Tapi apa yang Tuhan buat? Apakah Tuhan terpengaruh dengan doanya orang Farisi ini? Tidak sama sekali. Ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Yang bisa tahu isi hati dari manusia siapapun juga. Maka Tuhan mengatakan kepada pemungut cukai, ya, dia mengatakan kepada murid-muridnya, orang ini pulang dengan dibenarkan Allah, yang lain tidak. Siapa lain itu? Yang ngomongnya banyak tadi. Ya, yang banyak ngomongnya, yang banyak kritiknya, justru dia nggak berkenan. Kenapa? Sebab pemungut cukai itu dia membuat ukuran sendiri, lalu dia menghakimi. Lalu ukurannya apa? Ini, ukuran menjadi pelayan dan kebenaran ini. Ukuran dari senjata-senjata kebenaran ini untuk bisa memberitakan perbuatan dia yang besar itu. Bukan kepandaian. Bukan kekayaan, bukan kemampuan, tapi ukurannya adalah kesetiaan dan benar. Hambaku yang benar dan setia. Ini yang diterima oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya tadi awal saya mengatakan kalau kita sudah digembalakan dan kita tergembala harus menjadi senjata-senjata kebenaran. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan kebangkitan sudah membenarkan kita. Ayo kita juga menjadi senjata-senjata kebenaran. Melayani Tuhan, beribadah dengan Tuhan dengan hati yang benar dan setia. Ya. Kadang kita juga mengukur orang. Ya. Ya, mungkin bagus tadi saya mengatakan kaya, pandai itu bagus.
Tapi kalau dia tidak setia dan tidak benar, saudaraku, ini justru akan menimbulkan masalah. Tetapi sebaliknya, mungkin kehidupan itu sederhana, mungkin nggak dipandang siapa-siapa, saudaraku. Ya. Orang tidak melihat dia, tapi kalau dia setia dan benar, saudaraku, jangan coba dengan kehidupan yang semacam ini. Ini dibela Tuhan. Dibela Tuhan. Tadi saya sudah menunjukkan bagaimana Tuhan itu dia memilih pemungut cukai. Dia pulang dengan dibenarkan Allah. Tapi pemungut orang Farisi tidak dibenarkan Allah. Sekalipun dia ada kemampuan, ada potensi, mungkin ada kekayaan, ada kedudukan, tapi tidak, Tuhan tidak melihat yang semacam itu. Ya, Tuhan tidak melihat yang semacam itu. Tuhan tidak bisa diintervensi oleh omongan kita, oleh bagusnya kita. Yang Tuhan lihat itu adalah hati kita. Saya akan memberikan contoh, saudaraku. Saya ingin menyampaikan sederhana saja, saudaraku. Yaitu dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Bagaimana Tuhan ini dia mengatakan kepada orang banyak itu suatu tentang perumpamaan tentang talenta. Matius pasal yang ke-25. Kita lihat ayat yang ke-14. Ini seringkali sudah sering kita baca, tapi saya ingin menunjukkan. Nanti ayat 15 baca saja ayat 14, Mas Didit. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Terus, yang seorang diberikannya 5 talenta. Kita lihat, tidak semua diberikan 5 talenta atau 10 talenta atau semua sama 2 talenta atau 1 talenta. Masing-masing. Ya, terus baca ulang ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lain lagi 1. Ya, terus? Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, dari ayat ini ya, kita bisa mengerti. Kita tidak bisa gebyah uyah podo asine, selalu ya. Menyamakan orang. Ya, harus jadi pelan itu harus seperti ini. Harus 5. Punya angka 5, semua harus 5. Ini yang tertinggi. Sebab hanya 5, 2 dan 1. Tapi Tuhan itu tahu. Yang seorang diberikan 5, yang seorang diberikan 2, yang seorang diberikan 1 sesuai dengan kesanggupannya. Artinya apa? Setiap kita itu, saudara sekalian, harus kita pahami, punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, tidak semua orang harus bisa khotbah. Harus jadi gembala, harus jadi pendeta. Kalau semua jadi gembala, dombanya siapa? Ya kan? Juga tidak semua jadi domba. Domba juga harus ada gembalanya. Masing-masing ada tempat. Ada yang 5, dia punya kemampuan 5. Tuhan tahu. Sesuai dengan kesanggupannya. Dia sanggup 5, oke. Diberikan 5. Ketika yang kedua, ini menerima 2 talenta. Kesanggupannya hanya 2 talenta. Ini sangat juga dihargai Tuhan. Yang ketiga punya kesanggupan 1. Ini juga sangat dihargai Tuhan. 5, 2, dan 1. Sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan tidak mengatakan, Tuhan itu mengatakan, kamu kok punya kemampuan cuma 1. Ini kok bisa 5, itu kok 2. Kamu 1 kayak apa? Tidak. Yang dia lihat, yang Tuhan lihat, masing-masing menurut kesanggupannya. Itu sebabnya mengajarkan kepada kita, ya sidang jemaat di KGM, juga dari keluarga besar di Triorejo, juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada, saya tidak bicara tentang pelayan yang lain, yang ada di KGM, belajarlah menghargai orang.
Belajarlah menghargai kemampuan seseorang. Sebab Tuhan itu tahu kesanggupannya, ada yang 5, 2, dan 1. 5 mungkin berat sekali, terlalu berat. Ya. Tapi Tuhan memberikan kesanggupan dan dia sanggup. Ini lumayan yang tengah-tengah 2. Nggak terlalu berat. Dia kesanggupan 2. Tuhan juga menyertai memberkati ini. Yang 1 ini sebetulnya ini yang paling ringan dan mudah. Ya. Tetapi jangan kita memudahkan sebab ini kepercayaan. Pelayanan itu kepercayaan Tuhan. Jangan kita anggap enteng, sepele. Dia itu cuma tukang pel. Dia itu cuma terima tamu. Dia itu cuma macam-macam. Atau kita bilang, dia itu apa? Ya kalau bahasanya di politik, ya katanya pelongo-pelongo katanya. Coba bayangkan itu. Janganlah kita seperti itu apapun. Kalau itu kesanggupan itu disaksikan Tuhan dan Tuhan tahu. Atau kita juga belajar menghargai di mana kehidupan-kehidupan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan itu, Tuhan tempatkan sebagai apa. Kalau ternyata kita menghakimi, dan yang kita hakimi itu dia setia dan benar, kualat. Kita bisa kualat. Kita malah nggak diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Jangan. Biar itu yang dapat 5 atau 2 atau 1. Kalau semua bisa melakukan dengan setia dan benar, saudaraku. Ini ada upahnya. Dan upah tadi awal saya mengatakan, ini bukan hal-hal yang jasmani. Ini yang rohani, sukacita Allah itu. Coba dilanjutkan, Mas. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ya, terus? Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ya, jadi ini saya tidak mengajarkan untuk jadi rentenir ya. Bukan itu maksudnya. Ya, dapat 5, lalu nanti di anak nih dapat untung 5. Bukan itu. Ini beda. Ya, kita gereja tidak mengajarkan untuk jemaat itu menjadi rentenir. Ya, jual uang. Jangan, bukan seperti itu. Ya, jangan diartikan semacam ini. Ini bicara tentang kepercayaan Tuhan, talenta atau kepercayaan Tuhan. Yang 5, dia pergi, dia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Dan seterusnya, ya. Yang 2 juga demikian, saudaraku. Sekarang loncat ayat yang ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Ya. Dan ia membawa laba 5 talenta. Ya, terus? Katanya. Tuan. 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya, aku telah beroleh laba 5 talenta. Artinya dia menjalankan tugasnya, menjalankan pelayanan itu sesuai dengan kesanggupannya dan dia sanggup. Nah, Tuhan yang memberikan kesanggupan ini kepada orang yang menjalankan uang ini, yang menjalankan talenta, dapat 5 talenta itu. Demikian pula juga yang 2 talenta. Ya, terus, Mas. Maka kata tuannya itu kepadanya. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terus. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita lihat. Ini upah kehidupan yang setia dan benar. Baik dan setia itu artinya setia dan benar. Dia akan mendapatkan kebahagiaan Tuanmu. Kebahagiaan Tuhan itu juga menjadi bagian dari kebahagiaan dari pelayan-pelayan ini. Ini juga berlaku kepada yang dipercayakan 2 talenta. Saya belum bicara tentang yang 1 talenta. Yang 5
Yang dua, dia bisa menjalankan tugasnya. Dia menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi pelayan-pelayan yang benar. Untuk nanti pada akhirnya dia bisa memberitakan ya, perkara-perkara yang benar juga, yang besar juga. Yang dilakukan, diperbuat oleh dia yang sudah membenarkan kehidupan kita. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kita belum membaca ke sana. Tapi sebaliknya, tadi ini adalah pelayan yang baik dan setia. Pelayan yang benar, setia dan benar. Ada upahnya, bukan uang berapa yang kita terima. Tetapi yang kita terima kebahagiaan Tuhanmu. Artinya, apa yang dialami oleh Tuhan itu juga kita alami. Ini lebih daripada uang berapa. Kalau Tuhan itu Tuhan, ya, Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Maka kebahagiaan Tuhan itu juga menjadi kebahagiaan kita. Kepada pelayan-pelayan atau hamba-hamba yang setia dan benar. Senjata-senjata kebenaran. Pelayan-pelayan kebenaran. Tetapi, kalau Tuhan tadi sudah menjanjikan suatu kesanggupan, Tuhan percayakan 5, 2, dan 1. Tapi 5, 2 sudah kita bahas. Sekarang kita lihat. Yang menerima 1 ini juga dipercaya sesuai dengan kesanggupan. Tetapi ternyata, yang menerima 1 talenta ini, dia tidak melakukan. Dia tidak mengerjakan dengan setia dan benar. Karena Tuhan mengatakan, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Dia tidak melakukan dengan setia dan benar. Dan malah dia menyembunyikan kepercayaan Tuhan itu. Tuannya itu 1 talenta dipendam. Dipendam. Dipendam di bumi. Di dalam bumi. Atau dibaca. Ayat yang ke-24. Ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu, ya, dan berkata, Tuan, ya, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, ya, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, ya, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Terus ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Disembunyikan di dalam tanah. Tanah itu apa? Tanah itu perkara-perkara jasmani. Dia tidak mengutamakan kepercayaan Tuhan sekalipun itu kecil. Padahal itu yang paling ringan buat dia, yang paling mampu dia kerjakan. Ya, kalau dia 1 nggak mampu, apalagi mengerjakan 2 dan 5. Kalau Tuhan percayakan 1 dengan sesuai dengan kesanggupannya, harusnya dia paling gampang, paling mudah untuk dia bisa kerjakan. Kenapa? Baik yang 5, 2 atau 1. Upahnya itu hanya 1 dinar sama-sama. Upahnya seorang pelayan Tuhan itu sehari mau masuk pagi atau sampai sore jam 6 atau dia mulai masuk jam 5 hanya jam 5 jam 6, itu haknya Tuhan itu. Upahnya tetap sama 1 dinar. Sama yang terima 5 talenta, 2 atau 1 tetap sama. Pelayan Tuhan itu upahnya 1 dinar. Tidak lebih. Upahnya sama, tapi tanggung jawabnya berbeda. Tapi yang terima 1 talenta, dia tidak mengerti. Malah dia berprasangka, beranggapan buruk kepada Tuhan. Lalu dia menyembunyikan di dalam tanah. Talenta itu, kepercayaan itu hanya ditutup dengan perkara-perkara jasmani. Perkara-perkara bumi yang akan lenyap, yang sedang lenyap ini. Dan dia tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dia tidak bisa melayani Tuhan. Tidak bisa mengembangkan pelayanan.
tidak mengembangkan talenta yang dipercayakan itu. Dan di saat dia datang kepada tuannya, harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Sebab bagi kita, baik kita melakukan pekerjaan dengan baik atau dengan jahat, sama-sama akan mendapatkan upah. Terus, Mas. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ya. Maka jawab tuannya itu, terus, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Kita lihat, ini belum upahnya. Baru ketika dia menceritakan semacam itu, dan Tuhan itu langsung, hei kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, ya, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, ya, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Terus, sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah, justru yang punya banyak ini, yang 5 talenta jadi 10, sekarang yang 1 yang disembunyikan dalam tanah, suruh nyerahkan kepada yang mendapatkan 10 talenta, yang punya 10 talenta tadi. Terus, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Semakin kita mempunyai, semakin kita bisa melakukan pelayanan, melakukan kepercayaan Tuhan. Semakin kita melayani, saudara sekalian, semakin kita akan ditambahkan. Bukan hanya ditambahkan berkat, tapi ditambahkan kepercayaan Tuhan kepada kita. Terus, sehingga ia berkelimpahan. Terus, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Sudah nggak punya, apapun yang ada pada dia diambil daripadanya. Entek-entekan dia. Tidak mempunyai apa-apa, sebab yang ada padanya diambil. Dia Adam yang disimpan, tapi diambil yang ada padanya, yang dia simpan itu diambil. Terus, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, kepada yang menerima 1 talenta. Kepada senjata-senjata kelaliman, kehidupan yang berbuat jahat, melakukan pekerjaan-pekerjaan atau pelayan-pelayan yang jahat ini, sudah sama nilainya dengan yang menerima 1 talenta ini. Dia kata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Jadi jahat dan malas itu sama dengan tidak berguna. Ya, makanya kita harus menjadi pelayan-pelayan yang berguna. Pelayan-pelayan kebenaran, yaitu setia dan benar itu yang berguna. Bisa dipercaya, sehingga dia tidak perlu, dia harus dicampakkan. Tapi kepada yang 1 talenta ini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Terus, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini suatu hal yang mengerikan. Itu sebabnya, saya kembali, supaya ini tidak terputus, kita bersyukur, berterima kasih. Kalau tongkat gembala itu diangkat, membawa kita masuk dalam kandang dan dia menghitung. Tujuannya apa? Setelah kita dalam kandang, maka betul-betul kita dipersiapkan menjadi senjata-senjata kebenaran. Menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Bukan pelayan-pelayan yang jahat. Ini tidak ada tempat. Kalau dalam kisah ini dia dicampakkan kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Penderitaan untuk selama-lamanya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, sekalipun dia pelayan, dia sudah memberitakan Injil. Ini koreksi buat kami. Sudah berdoa, sudah banyak melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi apa untungnya kalau kemudian Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hei pembuat kejahatan.
Nah, itu sebabnya tadi saya mengatakan kita berterima kasih dalam keadaan apapun juga. Tongkat gembala itu, saudara sekalian, diangkat. Ya, dia sebutkan di sana, saudaraku, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku. Aku akan membiarkan kamu. Artinya apa? Dia memberikan kesempatan kepada kita. Memberikan kemurahan kepada dia. Untuk supaya kita bisa lewat. Lewat apa? Melalui tongkat yang diangkat. Tongkat gembalaku. Ya, lewat dari bawah tongkat gembala. Artinya kalau dia lewat, ya diangkat ini tongkat ini. Dia lewat. Untuk supaya dia masuk dalam kandang. Dan Tuhan menghitung. Tuhan memperhatikan. Nanti ini hari pertama. Ya, jadi ini ada 3 bagian nanti hari di PA saya akan jelaskan. Yang kedua, dihitung itu artinya mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Ini baru di dalam kandang penggembalaan hasilnya kita mengalami suatu penyucian. Kalau kita sudah disucikan dalam kandang penggembalaan, maka di situ kita akan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran atau pelayan kebenaran untuk kita bisa memberitakan perbuatan Dia yang besar dari Tuhan. Tidak ada yang lebih indah daripada kita di kehidupan kita di akhir zaman ini bisa menggunakan anggota tubuh kita atau kehidupan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih. Selama 2-3 bulan ini saya harus menyanyi sendiri. Sudah gitu salah-salah pula. Bagaimana nggak salah? Ya, ucuk-ucuk blank, kosong. Wah, ini apa ini? Nggak apa ini? Jadi salah, nggak karuan. Dan tim musik juga sudah memikirkan, saudaraku. Dan terjadilah sekarang ini. Ya, saya nggak tahu nanti kelanjutannya kayak apa. Apakah cuma gitar? Kita juga nggak tahu. Apa juga akan disertai dengan bass? Lebih mantap lagi, saudaraku. Saya belum tahu. Tapi setidaknya sekarang sudah ada musik. Suasana sudah berbeda. Biasanya saya baca sendiri, saya sampaikan, sekarang sudah ada yang baca. Agak ringan. Ya memang saya sewaktu-waktu dikasih tahu teman, saudaraku. Ya. Ya, teman ini mendapatkan kiriman ya khotbah. Dia bilang, saya seneng pendetamu itu khotbah. Tapi sakno pendetamu nyanyi dewe semua dewe. Apa ngenek uang katanya. Dan saya tertawa-tertawa. Ya nanti ada saatnya Tuhan. Dan sekarang Tuhan sudah bekerja melalui tim musik, saudaraku, untuk kita bisa melakukan sekalipun dalam bentuk yang sederhana ini, saudaraku. Ini cukup mengangkat suasana supaya pemberitaan itu juga mantap, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Jadi tujuan untuk kita menjadi senjata kebenaran, pelayan kebenaran adalah bukan untuk supaya kita dipuji atau diangkat-angkat, saudaraku, tetapi justru sebaliknya, untuk supaya kita bisa memuliakan Dia yang sudah mati dan membenarkan kita, untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia. Ayat yang terakhir. Ya, nanti kita akan lanjutkan di PA, ya. 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, biar kita berdoa untuk supaya kita menjadi pelayan kebenaran. Tidak gampang maitu orang, mencela orang, menghakimi orang, saudaraku. Ya masing-masing Tuhan tempatkan kita pada tempatnya, saudaraku. Tuhan gambarkan tentang talenta tadi untuk supaya kan tujuannya. Ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Seorang yang melayani senjata kebenaran. Pelayan kebenaran. Terus? Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat yang sudah ditebus. Jadi
kepunyaan Allah itu karena sudah ditebus dan dibenarkan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Terus? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya. Coba kita menyadarilah. Kita dari mana? Kita ini senjata-senjata kelaliman awalnya. Orang-orang yang melayani dosa, melayani keinginan hawa nafsu kita. Tapi Tuhan lewat kasih karunia mengangkat kita. Untuk Tuhan robah kita. Untuk menjadi senjata atau pelayan yang benar. Dan kita harus juga melakukan pelayanan itu dengan setia dan benar. Maka kebahagiaan Tuhan itu juga akan menjadi bagian kita. Kalau kebahagiaan Tuhan saja, Tuhan itu menjadi bagian kita, saudaraku. Apakah mungkin Tuhan itu juga akan membiarkan kita sehingga kita tidak tertolong? Tidak mungkin. Saya meyakini, saudaraku, kalau kita mendapatkan bagian-bagian kebahagiaan Tuhan itu, damai sejahtera Allah itu ada pada kita, mustahil Tuhan tidak akan memperhatikan kita. Mustahil Tuhan tidak mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kalau toh kita belum mendapatkan bagian seperti yang Tuhan tuliskan, berarti Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Untuk kita bisa introspeksi diri. Bukan mengomel seperti yang dapat 1 talenta. Andai kata 1 talenta dia mengaku kepada Tuhan, dia tidak ngomong yang banyak, saudaraku, mungkin Tuhan akan mempertimbangkan lain. Buktinya apa? Pemungut cukai. Dia blokosuto. Dia mengakui kekurangannya. Tuhan terima kok. Karena apa? Karena Tuhan bukan datang hanya dengan kebenaran. Kalau dia datang dengan kebenaran, habis kita. Tidak ada satupun yang benar. Tapi dia datang dengan kasih karunia, belas kasihan, kemurahan. Yang harusnya kita binasa, harusnya kita mati, tapi Tuhan mengangkat. Kita dihidupkan dari kematian itu. Dari Roma pasal yang ke-6 itu. Kita dihidupkan dari kematian itu oleh kasih karunia untuk kita menjadi pelayan kebenaran. Puji Tuhan, kiranya dalam ibadah ini kita diberkati Tuhan, membuka hati kita terutama, pandangan kita, untuk supaya kita betul-betul nanti menjadi pelayan-pelayan kebenaran, senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian 299. Ku mau seperti Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Disempurnakan selalu dalam
dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Dari atas sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita pujikan sekali lagi dengan setengah suara, sambil Tuhan kita memohon kepada Tuhan, biar kehidupan kita semua disiapkan menjadi pelayan-pelayan kebenaran untuk mengatasi ketidakbenaran dunia ini. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Kita tundukkan kepala. Nanti kita pujikan sekali lagi dengan setengah suara. Nanti Mas Didit akan berdoa syukur kepada kita. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Itulah yang menjadi kerinduan kami semua. Haleluya. Haleluya. Untuk bisa menjadi seperti Engkau. Haleluya. Karena Haleluya. Engkau adalah teladan yang sempurna Amen. bagi kehidupan Haleluya. kami. Haleluya. Biarlah di sepanjang kehidupan kami ini, kami pergunakan hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu Haleluya. baik atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapa kami ini Haleluya. Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami untuk bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepercayaan yang sudah Engkau berikan biarlah dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Haleluya. Agar kami bisa menjadi
pelayan-pelayan-Mu yang setia dan baik, Tuhan. Terima Itu kasih. yang menjadi kerinduan kami, Haleluya, Tuhan. haleluya, haleluya. Di masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan, banyak sekali godaan dan cobaan yang membuat kami bisa berpaling daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi melalui firman-Mu pada saat ini, Engkau telah ingatkan kepada kami semua, Tuhan, Haleluya, haleluya. bahwa kami adalah domba-domba yang terhitung, Tuhan. Haleluya. Bahwa kami adalah domba-domba yang siap melayani Engkau untuk menjadi pelayan-pelayan kebenaran, Tuhan. Terima kasih. Kami tidak mau menjadi Haleluya. pelayan-pelayan kelaliman, Tuhan. Walau seringkali itu menggoda kami dengan upah yang begitu indah, upah yang begitu besar menurut takaran dunia ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi puji syukur dan terima kasih, Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Kebaikan-Mu sudah mengingatkan kami, Tuhan, Haleluya. bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, upah yang sebenarnya itu Haleluya. adalah, Tuhan, bahagia bersama Engkau, Tuhan. Amin. Terima kasih, Biar Tuhan, banyak terima sak, biar kasih banyak terima. atas berkat firman yang sudah Terima Engkau kasih. berikan kepada kami pada saat Terima kasih, ini, Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Kami Terima berdoa untuk kasih. Bapak Gembala kami, Ya, Bapak Tuhan. Thomas, Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau berikan hikmat marifat yang Kemurahan-Mu. berlebih lagi, Tuhan. Haleluya. Agar setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya, Tuhan, Terima benar-benar kasih. firman yang murni dan benar, Haleluya. Tuhan. Juga untuk keluarganya, Tuhan. Terima Kiranya Engkau kasih. berkati dengan berkat yang sama. Terima kasih. Kami semua juga seluruh sidang jemaat, Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau juga berkati kami semua dengan berkat-berkat Terima yang kasih. sama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, yang undur dari ego Tuhan tarik kembali, untuk kami boleh setia kepada-Mu Tuhan. Rindu untuk menjadi pelayan-pelayan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menebus dan membenarkan kami dan menjadikan kami, Tuhan, pelayan-pelayan kebenaran Tuhan. Senjata kebenaran. Kalau yang lalu-lalu kami sempat lengah oleh karena keadaan, Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kembalikan kami. Sebab Engkau sudah menghitung kami, Tuhan. Kami dikembalakan, Engkau sudah menghitung selalu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan yang sudah bekerja di kota, di luar kota, bahkan di luar kota, di luar pulau sekalipun. Tuhan juga melawat, Tuhan tetap memberkati, Engkau juga ada di sana. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke tangan-Mu, tetap memberikan kerinduan untuk seluruh sidang jemaat-Mu untuk merindukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam kehidupan kami, dalam ibadah pelayanan kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk usirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan bahagia surgawi akan sungguh-sungguh ada dalam setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih usaha pekerjaan nikah rumah tangganya. Tuhan berkati kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan juga memberikan jalan keluarnya. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan juga memberkati, pakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga kabinet yang ada Tuhan, yang ada para menteri dan jajaran pemerintah di pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan memberikan hikmat marifat untuk mampu memimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, akan beraktivitas kembali atau mungkin mau beristirahat malam. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, biar tetap ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita. Ya, pesan saya tetap kita menjalin hubungan baik satu dengan yang lain, juga tetap menjaga kesehatan, dan kita tetap saling mendoakan, dan kita berdoa sampai sewaktu-waktu Tuhan bisa mempertemukan kita secara fisik di gereja untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan.
Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.